Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Wida. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini, Bu Wida akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kerukunan. Nah, rukun dalam perbedaan. Perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah perbedaan suku, adat istiadat, budaya, agama, dan bahasa. Seperti semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau satu juga. Meskipun bangsa Indonesia memiliki berbagai perbedaan, namun bangsa Indonesia mengutamakan persatuan karena perbedaan tersebut tidak menghalangi persatuan. Bangsa Indonesia menjadi kuat karena keanekaragaman suku, adat istiadat, budaya, agama, dan bahasa yang ada di Nusantara. Jadi di Indonesia itu banyak sekali perbedaannya ya, tetapi perbedaan itu tidak membuat Indonesia itu hancur, malah mempersatukan bangsa Indonesia. Cara menyikapi perbedaan. Jadi bagaimana sih sikap kita atau cara kita dengan adanya perbedaan ini supaya tetap rukun? Nah, yang pertama, kita harus saling menghormati atau menghargai kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lainnya. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, banyak suku, banyak budaya. Kita harus menghargai. Itu budaya kita, oh itu budaya teman kita yang berbeda suku. Jadi kita harus tetap menghargai budaya lain. Toh juga masih satu Indonesia, ya kan? Kemudian menghormati orang lain yang berbeda agama. Seperti materi sebelumnya, cerminan sila pertama berarti kita harus menghormati orang yang berbeda agama. Bersikap toleransi antar umat beragama. Toleransi, saling memberi kesempatan pada orang yang berbeda agama untuk beribadah. Kita tidak boleh mengganggu, itu juga termasuk toleransi. Hidup saling berdampingan dan saling tolong-menolong. Nah, berdampingan, hidup rukun, tolong-menolong, itu membuat hidup rukun. Kalau kita sudah melaksanakan hal-hal ini, sudah wis kita pasti rukun. Tidak ada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat hidup rukun dalam perbedaan. Kalau kita hidup rukun, apa sih baiknya untuk kita? Apa sih manfaatnya untuk kita? Pastinya tercipta persatuan dan kesatuan. Kalau kita rukun dengan tetangga, pasti enak. Rukun, bersatu dengan tetangga, dengan teman. Kemudian terwujudnya tujuan bersama. Tujuan kita untuk hidup aman, nyaman, itu pasti terwujud. Menjadi Indonesia yang sejahtera itu pasti terwujud kalau kita rukun dan bersatu. Kemudian menghindari perselisihan. Kalau kita rukun, pasti tidak ada perselisihan. 4. Terciptanya kehidupan yang damai dan tentram. Kalau kita rukun, kita bersatu, itu hidup enak, damai, tentram, gak ada masalah. Wis gak ngurus, pokoknya kita hidup rukun. Kon ngene, aku gak ngurus, aku menghargai kamu. Ya, jadi saling menghargai, hidup rukun, hidupnya damai, tentram. Hidup menjadi damai, nyaman, tentram, dan tenang. Wis tidak saling mengejek. Hidup rukun, bersatu, itu hidupnya nyaman, tenang. Kerjasama. Nah, kalau kita sudah hidup rukun, kita terapkan dalam kerjasama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan. Bersatu kita teguh artinya menyatukan berbagai unsur dan perbedaan yang menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul kekuatan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kalau kita bersatu kita pasti teguh. Teguh itu artinya kuat. Kalau kita bercerai, kita tidak bersatu, kita pasti runtuh, hancur. Nah, itu semboyan bangsa kita. Jadi kalau kita bersatu, kita kuat. Kalau kita tidak bersatu, mudah dipecah belah nanti ya. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Para pahlawan memiliki rasa nasionalisme dan rela berkorban yang patut kita teladani. Nah, zaman dulu pahlawan itu merebut kemerdekaan itu
masih sendiri-sendiri, dan itu tidak tercapai, kita tetap tidak merdeka. Setelah pahlawan-pahlawan kita berpikir, berdiskusi, oh kita butuh persatuan untuk merebut kemerdekaan. Akhirnya mereka bersatu merebut kemerdekaan, dan akhirnya terebut juga kemerdekaan, kita memiliki kemerdekaan. Itu semua karena kerjasama yang baik dari para pahlawan. Para pahlawan mempunyai rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air yang kuat, rasa rela berkorban yang kuat, berani mati untuk membela negara. Saking cintane, saking rasa nasionalismenya tinggi, dan rela berkorban untuk bangsa ini, dan itu patut kita teladani, patut kita contoh. Manfaat bekerja sama. Kalau kita bekerja sama, apa saja manfaat yang kita peroleh? Yang pertama, pasti mempererat persatuan dan kesatuan. Kalau kita bekerja sama, kerja dalam sebuah tim, itu kan jadi akrab, jadi bersatu. Memang banyak perbedaan-perbedaan yang ada, tapi kalau kita kembali lagi, kita hidup rukun, menghargai perbedaan, kita akan tetap bersatu. Mempererat pertemanan dan persaudaraan, nah, menjadi akrab, jadi punya sahabat, jadi punya teman rasa saudara, kalau kita terbiasa bekerja sama dengan baik. Kemudian pekerjaan akan cepat selesai, jadi tidak terasa pekerjaan kita itu karena ada yang bantu, jadi cepat selesai. Pekerjaan terasa ringan, nah ini contohnya kalau kamu piket di kelas. Piket 1 hari 5 orang, 6 orang. Nyapu di sebelah pojok, nggak terasa sambil ngobrol, nggak terasa nyapunya sudah selesai dan nggak capek karena ada yang membantu sambil ngobrol pula. Jadi enak, tidak terasa mengerjakan pekerjaan yang berat sambil ngobrol, jadi cepat selesai karena ada temannya. Sebagai seorang pelajar, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan. Nah, para pahlawan kan sudah merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita hanya mempertahankannya dengan cara mengisi kemerdekaan. Cara mengisinya bagaimana? Dengan apa? Nah, belajar dengan giat. Kamu kebanyakan main game, lupa belajar. Boleh main game, asalkan tidak lupa waktu. Waktunya harus tetap dibagi. Mana untuk belajar, kapan untuk beribadah, kapan membantu orang tua, kapan main game, boleh. Menjaga persatuan di kelas dan di sekolah. Nah, ini tidak hanya di kelas dan di sekolah ya, di rumah juga, dengan kakak, adik, orang tua, dengan teman di kampung, dengan tetangga, kita juga harus menjaga persatuan. Kalau kita sudah mulai rusuh, tawuran, geng-gengan, itu kita mengisi kemerdekaan dengan hal negatif. Itu kasihan para pahlawan yang sudah berjuang. Belum tentu kita bisa seperti mereka yang berani mati ditembak penjajah. Kita hanya disuruh mengisi dengan enak, belajar tok di rumah, jadi orang pinter. Kalau kita pinter, nanti bangsa kita banyak orang pinternya. Kalau kita tidak mau belajar, bangsa Indonesia tidak punya orang pinter, akhirnya dijajah lagi. Berlatih mengembangkan bakat dan meraih prestasi, yang bakat nari, yang bakat renang, bakat dalam bidang teknologi, IT, komputer, silahkan. Bakat dalam main game, silahkan. Kalau hanya main game tok, mana nggak ada bakat yang lain. Game itu nggak selamanya loh ya, nggak selamanya kamu sekarang game apa, Free Fire, besok ada game baru, nggak selamanya itu bisa bersama kamu gitu kalau game. Tapi kalau ilmu itu bersama kita selamanya, bisa kita ajarkan, bisa kita amalkan ya. Menghindari perkelahian. Nah, kita mengisi kemerdekaan dengan menghindari perkelahian. Ojo didik emosi, didik tawuran, itu nggak baik. Diomongno kalem-kalem, pelan-pelan. Jadi kita harus menghindari perkelahian. Kalau dirasanya wah ini nanti pasti tawuran, ini pasti nanti tukaran, berkelahi, jadi kita harus mengantisipasinya, menghindarinya. Ojo malah ayo tukaran, jangan, dihindari kok malah dilakukan ya. Kemudian persatuan. Apa sih persatuan itu ya? Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.
Setiap warga berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Setiap warga, tua, muda, semuanya berhak. Namun, semuanya juga berkewajiban untuk menjaga kemerdekaan. Jadi ya, menjaga, mengisi, mempertahankan tadi cara-caranya kita sebagai siswa tadi sudah. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Untuk itu, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuannya tercapai. Tujuannya kan Indonesia sejahtera, adil, tentram, makmur ya. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita terdiri atas suku, agama, dan ras. Jadi, semuanya wajib, bukan hanya pelajar saja, bukan hanya yang tua saja, bukan hanya anak-anak saja, semuanya, tua, muda, pelajar, guru, semuanya, seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan, aktif dalam kegiatan kerja bakti. Nah, kita berarti sudah, kalau kita aktif dalam kerja bakti, berarti kita sudah mencerminkan persatuan. Persatuan sudah mulai dipupuk persatuannya, sudah mulai ada. Mendahulukan kewajiban dibandingkan hak. Kewajibannya didahulukan dulu. Mengerjakan PR dulu, belajar dulu, nanti baru dapat rapor, baru dapat hak. Mengutamakan kepentingan umum. Warga kampung mau lomba pasang lampu-lampu hias, diutamakan dulu kepentingan bersamanya, kepentingan umumnya. Menghargai dan menghormati agama, suku, dan ras. Jadi ini harus dihormati, agama lain, suku lain, ras lain, ya, berbeda kulit, berbeda rambut, harus tetap menghargai. Bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan. Nah, ini bukti bahwa kita sudah mencerminkan persatuan itu, kita tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Tentunya teman yang baik ya. Kita berteman boleh dengan siapa saja, tapi kita tetap harus memilih yang sikap yang baiknya. Kalau sikapnya jelek ya jangan dicontoh. Tapi kita bertemannya tetap siapa saja ditemani. Tidak mengganggu orang beribadah. Nah, ini ibadah sesama agama atau berbeda agama, kita tidak boleh mengganggu. Malah harus saling menjaga. Ketika teman sedang beribadah, mau ada orang lain yang mengganggu, kita mengingatkan, saling menjaga. Manfaat persatuan. Nah, kalau kita sudah bersatu, manfaatnya satu. Hidup kita jadi rukun. Hidup jadi damai. Jadi tentram. Tidak ada perselisihan. Menjaga kerukunan, kerjasama, dan persatuan sangat penting bagi kita sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial artinya kita tidak dapat hidup sendiri. Itu makhluk sosial. Kita perlu bantuan orang lain dan perlu bersosialisasi dengan orang lain. Jadi, gak bisa kita hidup sendiri, kita mau beli makan juga butuh pedagang. Kita mau beli kuota juga butuh pedagang. Kita apa-apa butuh orang lain. Gak mungkin kan kita gak ngobrol sama orang lain, yang kita bisa bicara. Mbak, beli ini, Mbak, beli ini. Kan harus ngobrol, harus bersosialisasi. Harus keluar rumah, punya tetangga. Tidak di dalam rumah terus. Jika kita menerapkan kerukunan, kerjasama, dan persatuan dengan benar, maka hidup kita akan tenang. Tidak ada perselisihan dengan teman, perselisihan dengan saudara, ataupun tetangga, dan orang lain. Jadi, tenang, hidup kita aman, damai, nggak ada pertengkaran. Teruslah berbuat baik, teruslah menjadi baik, karena kebaikan pada diri kita, kebaikan yang kita bawa akan menjadi kebaikan bagi sekitar kita, kebaikan bagi dunia. Jadi tetap berbuat baik, baik dalam segala hal, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan, tingkah laku, baik dalam niat. Ya. Terima kasih anak-anak. Itu adalah materi kita hari ini. Semoga pandemi segera usai agar kita segera bisa berjumpa di sekolah. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, makan makanan bergizi, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.